Dan di stasiun Banjar ini adalah 5 menit ya, cukup lama dibandingkan stasiun yang lain yang dilewati dan berhenti. Nah, secara otomatis pintu akan tertutup. Setelah melewati Cipende ya, dan ini sudah merupakan satu trek datar ya, sehingga ini kecepatannya sudah 112 km per jam. Sidareja, bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Sidareja, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang-barang Anda. Ya, sekarang sudah sampai di stasiun yang terendah ya, yaitu Sidareja, sudah masuk wilayah Jawa Tengah Cilacap. Dan ini yang aku tahu adalah stasiun paling rendah, yaitu 5 meter dari atas permukaan laut. Nah, ini nunggu crash-crashan kereta yang sama, Lodaya, yang berangkat pagi dari Solo atau Surakarta. Nanti Solo Balapan lewatnya ada di jalur 1 ini ya, friend. Nah, ini seperti kemarin ketika aku berangkat dari Solo, ini ada di sini, crashnya ada di sini. Nah, ini Lodaya Bandung ke Solo Balapan, menunggu Lodaya pagi dari Solo Balapan ke Bandung. Oke, friend, dari jauh sudah kelihatan kereta api Lodaya dari Solo Balapan tujuan Bandung. Nah, ini sudah mulai masuk, tepat sekali waktunya persilangan, crashnya ada di sini. Dan kereta kami yang sebelah kanan itu sedang menunggu dia lewat ya, gantian, karena di sini belum double track. Nah, ini segera masuk di stasiun Sidareja Cilacap. Nah, sama-sama membawa 10 gerbong, 4 gerbong penumpang dan 1 makan dan 1 generator. Nah, ini adalah Twin KAI double. Nah, momen yang luar biasa, kereta api Lodaya dengan sama kelasnya, sama jenisnya, sama jenis mesinnya, logonya gabung ya, jadi satu. Twin KAI Lodaya, friend. Keren. Oke, saatnya untuk makan siang ya di kereta makan ini ya. Kalau naik kereta tidak makan di gerbong makan ya, atau di kereta makan, rugi ya, karena memang asik banget ya nuansanya. Nah, nasi goreng 3, teh hangat 3. 183 ya, 183, hampir 200.000 ya, tapi asik juga ya. Nah, kalau di kereta makan seperti ini, keren, luar biasa seperti ini ya. Keren banget, sesuatu banget, apalagi kalau perjalanan jarak jauh ya. Tadi sarapannya sudah ada di hotel, sarapan paginya ya, friends ya. Wes Bu, merah, rekam. Menitannya jalan. Nah, iki lewat iki terowongan.
Sekali gini, nah, sekali gini, sekali. Ada kecepatan kan? Yuk. Wow. Di jam 12 lebih 5 menit ada di stasiun Gombong dan kereta api Lodaya ini ya. Ini akan disusul oleh Argo Wilis yang sama ya, dari Bandung menuju Surabaya Gubeng. Ya, coba kita tunggu ya. Ya friend, si Raja Jalanan di jalur selatan Argo Wilis atau Wilis yang merajai jalur selatan. Meskipun dia sebelum new generation ya, masih SS, tapi lo kereta ini ya, kereta kami harus mengalah friends. Wow. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Kalau tadi ada di kereta api KAI dengan kelas ekonomi yang premium dengan new generation-nya yang semua joknya sudah luar biasa menghadap ke depan seperti ini ya. Nah, sekarang kita bandingkan yang satu rangkaian kereta api tapi beda kelas. Nah, sekarang aku ada di kelas eksekutif 4-nya, yaitu tepatnya ada di depan gerbong makan ya. Meninggalkan stasiun Gombong dan kecepatan rata-rata ya kereta api ini ketika melintas di jalan datar ini bisa mencapai 115-an. Nah, beda dengan tadi ketika di Cipende dan lain-lain, itu kecepatan memang karena jalannya itu naik turun ya, dan pemandangannya bagus banget di gunung-gunung, maka kecepatan hanya sekitar 50 dan 60. Nah, di eksekutif ya, ini bedanya ya jujur ya ini ya, yang saya lihat, saya amati bedanya itu hanya pada jok ya. Jadi jok ketika aku duduk seperti ini ya, nah seperti ini longgarnya separuh lebih ya. Jadi antara dengkul ya dengan jok depan ini kalau kita lihat longgar banget ya. Yang premium ekonomi aja itu sudah jauh ya, apalagi yang sekarang menggunakan eksekutif. Nah, dan bedanya lagi setting tempat duduknya ini ya, untuk menggeser atau reclining seatnya ini tinggal ada tombolnya di sini ya. Kita tombolkan seperti ini. Nah ini, nah tombol gini ya. Nah, sedangkan yang ada di ekonomi premium itu dengan manual ya, dengan manual seperti bis ya, manual. Kalau ini dengan tombol seperti ini ya, di handling yang kanan ini tinggal ditombol aja ini. Nah, ini diatur seperti ini, diatur. Nah, seperti ini. Yang berikutnya joknya yang berbeda itu, ini ada makannya. Nah, ini ada untuk makan ya, ketika tidak ingin makan di resto, di gerbong resto, ini bisa kita pesan ya, pramugari yang lewat, dan kita bisa pesan makanan dan dimakan di sini seperti ini, ditarik. Nah, ditarik seperti ini ya, ini jadi meja seperti ini untuk meja makannya. Kalau di ekonomi premium tidak ada ya, seperti ini. Dan yang berbeda lagi yaitu tapaan ya, kaki, seliran kaki ini ada seperti ini ya. Jadi kaki bisa dinaikkan ya, kaki bisa dinaikkan seperti ini. Kalau di ekonomi premium tidak ada. Nah, ini bisa diatur seperti ini, diinjak. Nah, diinjak seperti ini, tinggal kita atur. Nah, ini perbedaan yang kedua ya. Nah, ya mungkin hanya itu saja ya. Ada 2 perbedaan, 3 perbedaan mungkin jarak. Kemudian di sini ada meja dan ada sandaran atau tapakan kaki.
Yang lainnya sama saja ya. Coba nanti kita reviewkan lebih jauh lagi, sama aja. Dan ini kodenya juga sama seperti ini ya, tarian persis ya, nggak ada bedanya. Nah, kemudian kereta api ini berangkat di dua sisi. Itu artinya dari Bandung itu tadi berangkat jam 6:55, kan malamnya berangkat jam 7 malam dari Bandung ya. Kemudian satu pasangan lagi itu berangkat dari kota Solo atau Solo Balapan dan waktunya jam 7.40 ya. Dan satunya adalah malam hari, sama. Jadi pagi ada, malam ada, dan itu berpasangan crash. Nah, tadi crashnya kita ada di stasiun apa ya, Wanarejo, di stasiun Wanarejo tadi itu ya, kita crash di situ ya itu. Nah, sehingga dari apapun ya yang ada di kelas ekonomi premium dengan new generation-nya, dan yang eksekutif hanya di job hanya pelayanan pramugari, kemudian toiletnya sama semuanya. Bahkan di eksekutif yang ini, yang di depan eksekutif 1 itu dia menempel dengan lokomotif ya. Itu suatu pertimbangan ya bagi orang-orang tertentu yang tidak suka dinempel ya paling depan ya, dan tidak suka paling belakang. Kalau saya lebih suka yang di belakang karena bisa mengambil view kepala atau logonya itu bergerak ketika di tikungan gitu ya. Nah, kemudian pilihan mana yang fan pilih ya, apakah ekonomi premium, apakah eksekutif, ya monggo, itu tergantung dari budget panjenengan semua ya. Karena masing-masing ya worth it semua ya. Tentu saja kalau di eksekutif selisihnya 200. Nah, ini perlu dipertimbangkan, apakah pergi dengan keluarga, anak kecil yang butuh space yang luas. Nah, silakan pilih yang eksekutif. Kalau aku pribadi dengan harga selisih 200 ya, karena semua sudah nyaman kayak gini ya, sama ya 11-12 ya, justru malah ketimbang sama, hanya bedanya di yang saya jelaskan tadi, yaitu jobnya. Maka aku pilih yang ekonomi premium aja ya, karena di tiket di harga rentang 320 dan 350, sedangkan eksekutif di 520 dan 550 di weekend atau high season seperti ini. Dan pilihan terletak pada fans semua mau pilih yang mana. Tetapi anyway, kereta ini sangat super menguntungkan, worth it banget ya untuk dinaiki dengan jarak tempuh sekitar 7 jam lebih 50 menit dengan kecepatan rata-rata 109 itu tertulis di trek datar. Nah, silakan bisa dibeli di aplikasi ya tiketnya, dan semoga ini bermanfaat ya untuk fans semua di mana berada yang ingin merencanakan untuk bepergian menggunakan KAI, kereta api Solo Balapan Bandung atau sebaliknya. Saat lagi kita akan tiba di stasiun Kebumen. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kebumen, persiapkan diri Anda. Ya friend, di jam 1:20 masuk di stasiun Kebumen. Dan kecepatan rata-rata di 108 sampai 115 ya yang saya lihat. Dan tentu saja ini buatan Industri Nasional Kereta Api Indonesia (INKA). Dan perbedaan lagi yang menyolok eksekutif dengan ekonomi premium adalah occupation dari passengernya ya, penumpangnya. Ini dilihat ya, penumpangnya sepi, tidak sebanyak di ekonomi. Tetapi nanti ketika masuk di gerbong ekonomi langsung kentara banget ya, rame begitu ya. Nah, ini coba kita lihat ya beberapa penumpang saja ya. Ya, mungkin nanti di Jogja akan semakin berkurang ya.
bandingkan dengan yang ekonomi premium ya friend. Kalau tadi eksekutif, bedanya apa? Bisa dilihat. Nah, bedanya ini. Beda banget ya, ini rame kalau di sini. Nah, dari belakang ya seperti ini kalau di ekonomi premiumnya. Jadi beda banget ya dengan di eksekutif tadi. Yaitu yang kentara adalah occupation dari passengernya seperti ini. Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Ya friend, masuk di stasiun Kutoarjo di jam 1 persis. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the left of the train's arrival. Ah, ini Willisnya ini. Kok Willis kan? Oh, wes apa ini? Ya friend, segera sampai di stasiun Wates di pukul 1:30 ya. Dan cuacanya ini nggak jadi hujan ya, padahal sudah mendung seperti ini. Pelanggan yang kami hormati. Sampai di Yogyakarta. Periksa dan teliti kembali barang-barang Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Berikut silakan Anda dari arah Jalur 5. Demi keselamatan Anda, di Bojong Pasir Sultan Gajah Train, Anda Jati Train langsung Station to Cirebon Station. Beberapa call from number 5, di rumah sakit Sultan Gajah Train, please put yourself in the train. Oke friend, sudah sampai di stasiun Yogyakarta di pukul 2 kurang 5 menit. Selamat, kereta api Modaya dari stasiun besar Yogyakarta dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Bagi anda penumpang kereta api Modaya, kami persilakan untuk segera masuk. Lodaya segera berangkat friend. Pada waktu kereta api. Dan di kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta jam 2 persis. Sepi ya. Hujan sepi. Nah, dan Jogja baru saja hujan deras nampaknya. Ya. Dan jalan-jalan di Jogja tentu saja tidak seramai di malam minggu kemarin. Nah, ini jembatan yang paling keren ya di Yogyakarta. Sampai di Solo Balapan lebih awal 10 menit ya. Lodaya Bandung Solo Balapan di jam 2 lebih 40 menit. Jadi lebih ya, jadi sampai di Solo ini lebih awal dari jadwal semula 10 menit. Yuk, sekarang waktunya untuk pulang. Dan thank you very much sudah mengikuti vlog aku dari Bandung sampai Solo ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.